Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi implementasi strategi. Dengan nama kelompok yang pertama Widya Agustina, yang kedua Helentika Andriani, yang ketiga Via Indah Lestari, yang keempat Gilang Setia Yuda, dan yang terakhir Rian Nursetia Febriana. Yang pertama yaitu terdapat definisi dari implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan jumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang pertama ini adalah point introduction atau perkenalan. Nah, poin perkenalan ini berguna agar perusahaan mencapai tujuan secara optimal, maka selain itu harus mampu merumuskan strategi perusahaan, juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Selanjutnya, plan and action atau rencana dan juga tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja yang diperoleh perusahaan tidak sekedar ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi? Nah, di sini terdapat 4 hubungan, yaitu yang pertama sukses, yang kedua solid, yang ketiga trouble, dan yang keempat failure. Definisi dari semuanya yaitu yang pertama sukses merupakan hal yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dengan implementasinya. Yang kedua, Rowlet. Rowlet merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strateginya, namun perusahaan melakukan implementasinya yang cukup baik. Yang ketiga adalah trouble, merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya yang buruk. Dan yang terakhir adalah failure, merupakan kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik. Demikian juga implementasinya. Kemudian proses implementasi strategi. Yang pertama, menganalisis perubahan. Dalam menganalisis perubahan akan timbul pertanyaan, apakah ada perubahan strategi atau perubahan misi perusahaan. Kemudian proses yang kedua yaitu menganalisis struktur organisasi. Pada poin menganalisis struktur organisasi ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, perubahan dalam implementasi strategi akan mengarah pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua, struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Dan setelah keduanya itu tercapai, baru selanjutnya penetapan struktur organisasi. Yang ketiga adalah menganalisis budaya perusahaan. Dalam menganalisis budaya perusahaan ini terdapat poin-poin yaitu menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Dan yang kedua, budaya perusahaan merupakan norma atau nilai yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak sesuai individu dalam organisasi. Kemudian keempat, prosesnya yaitu menganalisis kepemimpinan. Orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran lingkaran strategi. Yang kelima yaitu implementasi dan evaluasi strategi. Dalam tahap ini, manajemen harus sudah mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan maupun gaya kepemimpinan. Selanjutnya terdapat analisis perubahan strategi dan struktur organisasi. Nah, dalam analisis perubahan ini, semakin besar perubahannya, maka akan semakin kompleks usaha untuk mengimplementasikan. Terdapat 5 level perubahan tersebut, yaitu continuation, routine change, limited change, radical change, organization change. Selanjutnya terdapat struktur organisasi. Perubahan strategi dengan struktur organisasi merupakan perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Di sini terdapat contoh kasus pada PT Garuda Indonesia.
PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia yang menawarkan layanan penerbangan, penumpang, dan kargo berjadwal ke berbagai destinasi domestik dan internasional di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Visi Garuda Indonesia adalah menawarkan pengalaman perjalanan yang terbaik bagi setiap penumpangnya, mulai dari saat memutuskan untuk terbang bersama Garuda Indonesia hingga saat mencapai destinasi akhirnya. Garuda Indonesia senantiasa menyempurnakan produk dan layanan di udara maupun di darat tidak hanya untuk memenuhi harapan setiap penumpangnya, melainkan juga mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan. Kebijakan strategi pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, Garuda Indonesia menjadi tuan rumah di dalam negeri atau penerbangan domestik dan mampu berkompetensi setara dengan perusahaan internasional lainnya. Yang kedua, Garuda Indonesia sebagai usaha yang bergerak di bidang consumer service. Dan yang ketiga, menjadi leading carrier dalam penerbangan dalam negeri dan fleet carrier dalam penerbangan internasional. Kemudian gaya kepemimpinan dan budaya yang dibangun, kemampuan menciptakan perubahan yang signifikan bagi pengikut dan organisasi berdampak pada perusahaan dalam memperoleh kepercayaan pelanggan dan para pemangku kepentingan. Investor menjadi percaya untuk menanamkan modal di perusahaan yang sehat. Kemampuan untuk menciptakan perubahan dalam visi organisasi berdampak pada implementasi strategi dari visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat untuk menggunakan keramahan Indonesia. Kemampuan untuk memimpin perubahan dalam budaya berdampak pada adanya perubahan lingkungan dan suasana kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.